Oke, selamat siang. Saya dengan Bunda Ani. Ya, kebetulan siang hari ini di P3 Tawang kita kedatangan tamu dari KSOP Pelabuhan Tanjung Mas ya Pak? Ya, KSOP Pelabuhan Tanjung Mas. Kebetulan 2 hari ini, kemarin hari Senin dan Selasa ada kegiatan gerai perizinan ya. Jadi untuk para nelayan yang punya kapal untuk mengurus perizinannya supaya kalau dia melaut ya, kalau nelayan itu melaut ya, bukan berlayar ya, melaut ya. Melaut itu dia dokumennya komplit ya Pak, dokumennya semuanya komplit dan tidak was-was di perjalanan ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan mewawancarai Pak Sinten asmane Pak? Heri. Oh, namanya Pak Heri. Beliau dari KSOP. Nanti Pak Heri diceritakan ya Pak. Kalau KSOP itu kepanjangan dari apa? Kesadaran dan Otoritas Pelabuhan. Oh, Kesadaran dan Otoritas Pelabuhan. Oh iya. Jadi KSOP itu artinya itu, dan berkantornya di Semarang, tepatnya di Jalan Yosudarso nomor 30. Oh, itu di area Tanjung Mas ya, Pelabuhan. Pelabuhan. Oh iya. Jadi Pak Heri bisa diceritakan tugasnya KSOP itu apa aja, terus berkaitan di sini dengan para nelayan di sini itu mereka itu ngurus apa aja sih di dalam? Ya, intinya terkait dengan pelayanan di ketiga tahun ini, kita menghadiri atau menepati undangan dari Dinas Kelautan Perikanan. Dan notabene itu ada permohonan dari HNSI ya. Oh iya, HNSI ya. Jadi kita datang ke sini sangat terima kasih, jadi bisa membantu atau melayani nelayan-nelayan di wilayah Tawang sini untuk percepatan pelayanan dalam mengurus dokumen untuk memiliki status kepemilikan kapalnya, untuk persyaratan untuk bisa berlayar, menangkap ikan dalam perjalanan. Itu apabila nanti ada terjadi sesuatu itu jelas bahwa itu nama kapal ini, pemiliknya ini, rumahnya ini, jadi lebih jelas dia memiliki data dukung yang tepat dan valid gitu ya. Ya, makanya mereka itu kebanyakan sebelum menangkap ikan di laut ya, melaut itu memang harus punya semua data-data itu ya Pak? Ya, yang intinya dari kita, dari KSOP itu outputnya apabila itu kapal dengan GT di bawah 7 antara 1 sampai dengan 6 GT itu outputnya pas kecil. Oh, pas kecil. Ya, jadi apabila kapal tersebut setelah kita cek kapal tersebut GT-nya 7 atau lebih, itu beda lagi output dokumennya. Ngeceknya di mana? Di ini? Setelah kita ada pengajuan permohonan dari pemilik. Oh, jadi yang tahu berapa GT itu pemiliknya? Bukan. Ada nggak kayak STNK-nya gitu? Kalau motor kan ada Ya, STNK-nya itu. setelah dari pemilik yang itu bawa. Awalnya ada sebuah pemilik kapal bikin kapal baru. Dia berarti masih kosong, tidak punya dokumen apapun. Oh iya. Nah, dengan adanya itu untuk melengkapi atau status hukumnya kapal tersebut, dia wajib mengajukan permohonan ke KSOP atau UPT yang terdekat. Tidak harus ke KSOP. Di mana kapal itu berada, di mana ada KSOP, di mana ada UPT, itu bisa diajukan ke yang terdekat. Jadi untuk melengkapi dokumen kepemilikan ya? Iya. Oh, kalau misalnya mobil sama motor bedanya kan kalau mobil sudah dari perusahaannya ya? Iya. Kalau ini enggak ya? Mereka biasanya kapal itu yang nelayan kecil itu buat sendiri gitu ya? Iya, dari pemilik itu, pemohon itu kan mengajukan satu. Nanti apabila itu
kapal tersebut GT-nya di bawah 7 Tujuh, itu dengan persyaratan yang satu utama itu kan jelas permohonan ya, ya, permohonan dari pemilik. Oke. Yang kedua dilapori dengan KTP pemilik, KTP yang membuat kapal, tukangnya. Iya, iya. Terus dilapori juga dengan surat keterangan hak milik. Hak milik kapal itu Ya, ya. itu diketahui lurah cabang. Yang kedua ada surat keterangan tukang. Surat keterangan tukang itu yang menyatakan bahwa tukangnya itu benar-benar yang membuat. Oh gitu. Ya. Takutnya kenapa Pak? Kalau misalnya ada tukang kan takutnya kayunya dari mana atau gimana gitu atau gimana? Ya itu yang nanti kan dia bertanggung jawab apabila itu ada sesuatu bocoran atau gimana ya? yang bisa menjawab kan tukangnya. Kamu buat kapal ini bahannya dari mana? Jadi bukan dari pihak KSOP yang tahu itu dari asal usulnya dari. Dan takutnya tuh kayu curian misalnya ya kan jaga gitu ya Pak. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Iya. Nah, jadi seperti itu prosesnya dan kita pelayanan untuk permohonan itu kita sudah dengan sistem. Sudah ada aplikasinya. Kita tinggal orang yang di rumah. Jadi untuk aplikasinya itu yang untuk kapal itu masuknya di SIM kapal. Oh, SIM kapal. Memang ada ya aplikasinya itu ya, SIM kapal. Ngisi sendiri ya? Ngisi dari pemiliknya. Atau dikuasakan sama yang memiliki akun. Oh, boleh ya. Jadi seperti itu prosesnya. Setelah itu prosesnya kita validasi terkait dengan validasi data itu dokumen-dokumen yang dilampirkan sudah benar atau tidak. Apabila sudah benar memenuhi syarat semuanya, kita laksanakan di lapangan. Kita pengecekan fisik, ya pengecekan fisik selesai, kita ada waktu 3 hari untuk memproses. Jadi proses awal kita ke lapangan, yang kedua kita untuk penghitungan, yang ketiga nanti untuk cetak hasilnya. Cetak pas ya namanya. Iya. Jadi masing-masing itu dibedakan dengan berapa JT. JT itu misalnya kepanjangan dari apa ya itu? Gross tonnage. Oh, jadi gross tonnage itu tuh besarnya kapal itu tuh berapa gitu ya? Kita menghitung volume. Oh, volume ya. Oh iya. Volume kapal. Karena dia dibuat dari panjang kali lebar kali ini gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau JT itu aja. Nanti untuk epas kecil itu kita sudah sangat-sangat efisien ya, jadi sudah bentuknya seperti KTP. Itu untuk pengecekan datanya sudah memakai barcode. Jadi bentuknya kayak KTP atau bisa dibawa kemana ya Pak ya, ringan ya. Melaut dan nggak sobek ya Pak, kena angin sobek, tapi kan kayak buku gitu bukan ya? Ya, jadi kalau untuk epas kecil lebih simpel, jadi cuma bawa satu kartu itu dalam pengecekan data itu ada di barcode. Barcode itu kalau sudah di scan muncul nama kapal, ukuran, GT, NT, nama pemilik. Oh gitu. Alamat pemilik tidak ada semua. Karena by sistem ya Pak, ya, jadi semuanya lebih mudah ya. Nah, kalau untuk kapal menengah sampai kapal besar itu pasti ada berapa sih Pak? Kecil sama besar atau kecil, sedang, besar? Ya, kalau untuk GT 1 sampai 6 itu pas kecil. GT 7 sampai 174 itu pas besar. Wah, 174 tuh gede ya. 175 lebih itu namanya surat laut. Oh, jadi masing-masing dibedakan pas kecil, besar dan surat laut. Ya. Jadi kalau kapal-kapal yang besar-besar yang di nganu laut besar-besar itu Pak, itu udah pakainya apa? Surat laut. Oh, surat laut. Tapi pengurusnya sama di KSOP? Sama. Semua yang masuk atau keluar di pelabuhan misalnya di Tanjung Mas itu semuanya harus dicek itunya atau pas awal aja dia ngurusnya? Untuk pengurusannya itu untuk pembuatan dokumen itu dari awal. Jadi sebenarnya ada perubahan-perubahan itu juga wajib dicek. Jadi umpamanya kalau baru itu kapal dari galangan
atau ada masuk galangan, ada perubahan bangunan, Oh. ada penggantian nama kapal, itu wajib dicek ulang. Oh gitu. Ada perpanjangan gitu juga nggak Pak? Berlaku sampai gitu maksudnya? Untuk perpanjangan itu kayak contoh EPAS ini itu masa berlakunya tidak selama kapal itu masih bisa dioperasikan. Oh gitu. Tapi setiap tahun wajib endorse. Contohnya kayak STNK itu setiap tahun. Oh, endorse itu dicap gitu? Iya. Oh, di stempel bahwa Divalidasi, ini dicek ulang. masih layak gitu ya? Iya. Oh, jadi tetap diizinkan kan? Tetap ngurus perizinan kan Pak? Tetap harus Oh, setiap ya. tahun. Dan juga ini sangat-sangat beruntung untuk kapal-kapal yang masih di bawah GT7 1 sampai 6 itu tidak ada pajak atau PB. Oh. Tapi Jadi kalau sudah pajak pas ya? besar itu sudah sesuai dengan aturan ada pajak. Cara nih orang tuh kayak misal kamu kok dikirke ya Pak ya? Ya, misal kayak motor kalau apa motor ya? itu pajak tahunan. Oh, pajak tahunan. Ya. Dan itu nilainya juga besar Pak untuk yang pas besar. Itu tergantung dari DP-nya. Jadi kita ikutin dari aturannya aja. Jadi udah di situ ada nanti GT1 sampai GT sekian sekian itu sudah ada muncul sendiri, jadi otomatis. Oh, Karena sistem sebenarnya udah sistem diatur gitu ya. pengajuan itu nanti keluar billingnya. Oh, dan memang kayak gitu tuh masak kayak pajak ya Pak? Itu yang nanti Ya. pajaknya masuk ke mana itu Pak? Masuk ke negara. Oh, Jadi, langsung ke negara ya? Untuk pajak itu pembayarannya tidak langsung ke petugas atau kantor yang melayani, tidak. Jadi otomatis keluar billing kode pembayaran, nanti itu sudah terkirim ke pemohon. Pemohon nanti mendapatkan kode billing itu untuk membayar di bank. Lewat banking bisa, ATM bisa. Nanti setelah pembayaran oke, tanda lunas itu kita sudah cek, oh sudah terbayar. Kita baru proses. Oh gitu ya. Lebih mudah ya. Ya, jadi Lebih nggak usah ketemu kita. Oh, yang penting kalau sudah baru bisa untuk Sudah terbaca. dicek ya. Nah kalau misalnya tuh Pak yang gede kecil, maksudnya pas kecil itu, mereka yang nggak punya akun kan nelayan kan biasanya SDM-nya ya Pak. Jadi mereka nggak punya akun, nggak punya apa yang buat nganu sendiri itu gimana nggak? Ya, Bisa nggak? untungnya kita ada keuntungan ada kemarin ini untuk sosialisasi kan judulnya. Sosialisasi itu untuk mempermudah pelayanan. Jadi kita arahkan bahwa ada nelayan-nelayan di wilayah sini. Mungkin ada kelompok-kelompok kita tanyain. Oh iya. Ada perkumpulannya enggak? Ada kelompoknya enggak? Apabila itu, oh saya ada kelompok A, kelompok B. Tolong salah satu mewakili untuk pengurusan dokumen tersebut. Jadi lebih simpel dan lebih mudah. Apabila dia belum memahami terkait dengan akun atau ini atau pembuatan akun, kita bantu. Setelah dia bisa mengupload segala macam, itu untuk proses selanjutnya kayak endorse tahunan, itu cuman dari pihak pemilik pemberi kuasa aja kepada yang ketua kelompoknya atau boleh ya. ketua kelompoknya namanya siapa diberi kuasa untuk mengajukan permohonan endorse. Dan nggak ribet sebenarnya Pak ya? Tidak, jadi itu terkait dari simpel aja. Jadi kita juga mempermudah gitu ya Pak. Untuk validasi, untuk proses itu mudah. Jadi kan nggak harus setiap orang punya akun sendiri-sendiri tau. Misalnya kalau ketua bisa dia nggak bisa kan, ketua kelompoknya kan bisa gitu ya. Bisa, contoh kemarin yang hari kemarin itu dengan kita dikasih waktu, kita mulai jam 1 kemarin jam 1 kita jam 3 itu sudah bisa menyelesaikan 15 permohonan endorse. Itu sebetulnya masuk 17 yang kita validasi dulu, kita cek semuanya, ternyata ada 2 kapal yang permasalahannya kita bukan kita tolak, tapi kita kembalikan untuk direvisi. Kesalahan upload dikarenakan nama kapal, pokoknya nama kapal itu dia nama kapalnya A. Dokumennya yang diupload nama kapal B.
jadi tidak sesuai, tidak sinkron, kita kembalikan untuk direvisi. Ya gitu ya, karena ada kesalahan. Tadi sih mungkin kalau nanti ya namanya pengecekan kan verifikasinya memang harus ketat ya, supaya benar-benar dipastikan dokumen itu komplit, nggak ada masalah gitu loh Pak ya. Masuk kita bersyukur kemarin istilahnya pengajuan 17 berhasil 15. Oh ya, wah luar biasa ya. Cuman untuk hari ini ada pengajuan itu 16, yang gagal 8. Kenapa tuh Pak gagalnya? Karena gagal itu kurang pahamnya dari pemohon atau pemiliknya. Sebetulnya KIPAS tersebut masih berlaku. Masih berlaku karena mungkin dia katanya belum ada ini, belum ada grade, belum ada ini. Ternyata itu tanpa diunduh sekarang pun itu masih berlaku sampai dengan masa berlakunya. Masih ada yang masih berlaku 6 bulan, ada yang masih ini. Jadi kita kembalikan, ini masih berlaku. Jadi nanti untuk pengajuan ulangnya bisa 3 bulan sebelum habis atau mendekati habis. Ya, yang jelaskan bukan karena tapi karena mungkin itu ya bukan kesalahan yang fatal banget ya, jadi kurang paham ya. Ya, perlunya sosialisasi, perlunya sama nelayan untuk ujiannya seperti itu Pak. Karena saya pun juga belajar untuk tahu, untuk paham supaya nanti jelas begini gitu loh. Jadi minimal nama semuanya tuh tanyain ngomong kerjaan itu kenapa supaya saya lebih tahu, lebih paham masing-masing stakeholder ini sebagai apa, terus tupoksinya apa, supaya saya pun juga paham gitu loh kenapa orang pengurus ke KSOP, kenapa ngurus ke sini itu bidang apa aja gitu. Ya, yang penting ya kita kan udah tahu gambarannya dengan jelas Pak Heri, nanti tak tolong untuk dibantu nelayan di sini. Alhamdulillah kalau bisa bisa terlayani dengan baik karena tugas kita menjadi pelayan ya Pak, pelayan masyarakat ya, terlayani dengan baik ya. Kita tetap mudah-mudahan kita terus berjalan. Terus kita dalam pelayanan ini agar ya sama-sama kita bisa melayani dengan baik dan yang dilayani juga merasa puas dengan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.